warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dengan NIM 12311111007. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Selamat menonton. Sebelumnya, kami melaksanakan penelitian ini pada tanggal 27 September 2023 di kelas 4 UPT SDN 060866 Jalan Gunung Krakatau nomor 196 Kelurahan Pulau Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur. Mini riset ini berjudul Analisis Penerapan Aliran Filsafat Pendidikan pada Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh kelas 4 UPT SD Negeri 060866 Medan Timur tahun pelajaran 2023-2024. Inti dari mini riset ini, saya menemukan identifikasi masalah. Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian dilakukan di kelas 4 UPT SDN 060866 Medan Timur. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran kurang sesuai dengan kurikulum terbaru. Yang kelima, guru belum memanfaatkan aliran filsafat pendidikan dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang keenam, kurang maksimalnya penggunaan model pembelajaran inovatif pada kurikulum merdeka. Yang ketujuh, guru kurang memahami sistematika modul ajar. Dan rekayasa ide yang saya angkat yaitu pada permasalahan yang dimana yang pertama, adanya kurang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran serta rendahnya minat hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran kurang sesuai dengan kurikulum terbaru serta guru belum memanfaatkan aliran filsafat pendidikan dalam penerapan kurikulum merdeka. Kami melakukan penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui penggunaan aliran filsafat pendidikan dalam penerapan pembelajaran kurikulum merdeka di kelas 4 UPT SDN 060866 Medan Timur. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran inovatif pada kurikulum merdeka di kelas 4 UPT SDN 060866 Medan Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemahaman guru dalam penulisan sistematika modul ajar dengan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 4 UPT SDN 060866 Medan Timur. Hasil penelitian ini saya harap dapat digunakan. Yang pertama itu bagi siswa. Penelitian ini dapat meningkatkan ketertarikan belajar serta meningkatkan rasa semangat, tanggung jawab, dan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, bagi pendidik. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan serta sesuai dengan kondisi mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan informasi perkembangan kurikulum pada pembelajaran serta strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh peneliti sebagai calon guru dalam kegiatan pembelajaran serta dapat menambahkan pengalaman secara langsung dalam penggunaan kurikulum pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Di sini kami menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari guru wali kelas 4 UPT SDN 060866 Medan Timur tahun pembelajaran 2023-2024. Adapun hasil penelitian yang kami dapatkan yaitu yang pertama, kurikulum apa yang digunakan dalam mengajar. Nah, di kelas ini telah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 menggunakan kurikulum merdeka, sementara untuk kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, ciri karakteristik dari kurikulum yang digunakan itu seperti memiliki capaian pembelajaran yang dapat diselesaikan per phase, bukan lagi per jenjang kelas. Misalnya phase A untuk kelas 1 dan 2, phase B untuk kelas 3 dan 4, phase C untuk kelas 5 dan 6. Jadi, setiap capaian pembelajaran tidak harus diselesaikan di satu jenjang kelas. Boleh di kelas berikutnya, yang penting masih dalam satu phase. Selain itu, dalam kurikulum merdeka ada proyek yang dilakukan secara berkala. Nah,
Dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa guru wali kelas 4 UPT SDN 060866 Medan Timur tahun pembelajaran 2023-2024 memakai kurikulum Merdeka, sehingga terdapat 3 aliran filsafat pendidikan yang lebih dominan, yaitu aliran filsafat esensialisme, progresivisme, dan konstruksionisme. Akan tetapi ada satu aliran filsafat yang tidak mendominasi, yaitu aliran filsafat perennialisme. Aliran filsafat perennialisme tidak mendominasi dalam kurikulum Merdeka karena hanya dijadikan benteng pertahanan nilai budaya saja agar tidak runtuh di era modern. Aliran filsafat esensialisme mendominasi di bagian konteks isi materi belajar. Aliran filsafat progresivisme mengisi di proses pembentukan karakter siswa melalui profil pelajar Pancasila. Aliran filsafat konstruksionisme mendominasi keseluruhan karena adanya pembaharuan struktur dan sistem dari stakeholder sekolah. Selanjutnya adalah cara mengatasi masalah kurang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan rendahnya hasil belajar siswa. Ide yang saya dapatkan dari mini riset tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa dengan menyediakan lingkungan belajar yang menarik dan kreatif, serta menggunakan metode dan strategi yang menyenangkan untuk memperhatikan perkembangan anak di rumah dan meningkatkan minat belajar mereka. Yang kedua, menggunakan media dan alat pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan media dan alat pembelajaran yang sesuai untuk mendukung proses pembelajaran seperti komputer, HP, tablet, atau perangkat pembelajaran interaktif. Yang ketiga, mendorong kesadaran dan dukungan dari orang tua, yaitu dengan mengaitkan orang tua untuk memperhatikan perkembangan anaknya di rumah, memberikan motivasi, dan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang mungkin belum dipahami selama pembelajaran di sekolah. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan guru. Misalnya, guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individu siswa, serta memastikan agar siswa tidak bosan dan proses pembelajaran mengajar dapat berjalan kondusif. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang baik dalam menyediakan materi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita sebagai calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan. Nah, mempelajari filsafat pendidikan ini sangat penting bagi calon guru pendidik karena dapat memberikan perspektif filosofis terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan mengajar siswa. Filsafat pendidikan juga dapat membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan memberi arah dalam menyusun kurikulum sekolah. Selain itu, mempelajari filsafat pendidikan juga dapat membantu guru untuk memahami bagaimana anak berpikir, berinteraksi, dan bereaksi, serta mengetahui kebutuhan siswa dalam belajar. Filsafat pendidikan juga dapat membantu guru memahami bagaimana masyarakat, norma, dan struktur dunia terbentuk dan bekerja. Dengan mempelajari filsafat pendidikan, guru dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat bagi penonton, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.